Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaannya Gus, cara mengingat Allah di dalam sholat itu bagaimana Gus? Cara mengingat Allah itu di dalam sholat bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, asatid wa asatidah, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kota Madya Surabaya, tepatnya di Semampir. Wabil khusus sahibul hajjah sekeluarga, jamaah yang hadir di majelis maupun di luar, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan malam hari ini kecuali rasa syukur kami ing ngersa dalem Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita dikumpulkan Allah dalam satu majelis di Semampir ini setiap bulan di hari Selasa yang keempat, mohon maaf, dalam rangka ta'lim muta'alim khusus. Kita akan membahas tentang kitab hikam yang pada malam hari ini kita sudah sampai pada maqalah 15 sampai 25, dan di dalamnya itu nanti kita akan memahami wujud nyatanya batin Allah dan wujud nyatanya zahir Allah. Tapi bagi panjenengan nanti yang belum paham, tanya. Kalau masih tetap Allah belum memahamkan, gak usah dipaksa dulu, sebab nanti pasal niki akan ditentang oleh golongan am. Lebih-lebih kalau sudah berbicara tentang nyata wujud dhahir Allah. Masih saya sendiri ya harus berhati-hati Pak, supaya di tengah masyarakat tidak ada pertentangan. Tribele cilik no, basi tambah no, jadi CK gampang nyuling. Sebelum kami masuk di dalam maqalah, hati harus dilandasi dulu dengan iman di dalam ihsan yang paling rendah. Apa? La haula wala quwata illa billah.
kita manusia makhluk, kita harus menyadari terlebih dulu kalau kita itu tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun. Baik yang berkenaan hal melihat, mendengar, berucap, bernafas, berjalan, intinya gerak. Aslinya kita makhluk tidak punya daya upaya untuk lakukan itu dan tidak punya kekuatan untuk lakukan itu. Ini harus dicamkan dulu dalam hati. Kita harus mengakui bahwasanya kita manusia itu tidak bisa apa-apa. Lu kok bisa napas, kok bisa melihat, mendengar, semua itu semata-mata illa billah. Kalau ini sudah kita sadari, aku yakin jenengan mudah memahami nanti. Kalau hadis ini tidak kita sadari, tak jamin hati kita masih belum bisa menerima. Itu tadi hadis. Qur'annya, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita makhluk ini diciptakan Allah. Wa ma ta'malun, apa yang berkenaan dengan melihat, mendengar, daya upaya, itu semua sumber datangnya dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dan hati merasakan kehadiran Allah, bahwasanya Allah itu dekat sekali. Walaupun kita tidak tahu yang mana, paling tidak minimal kita harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Sehingga disitulah Pak akan muncul rasa kalau Allah itu dekat. Kalau boleh saya buka sedikit aja lewat dawe Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad, jikalau hambaku bertanya, aku itu di mana? Jawablah, aku itu dekat. Pundi? Mohon maaf, kalau masih belum bisa menerima hatinya, abaikan saja ini nanti. Hidup sebagai sifat yang mensifati mausuf dalam diri jenengan dan di luar diri jenengan, itulah wujudnya Allah. Mumpun diangen-angen. Pokoknya di dalam hati jenengan bagaimana merasa Allah itu dekat dan selalu kita dilihat Allah. Itu aja dulu. Dan ini dibuat modal untuk memahami Allah wujudnya batin yang mana, Allah wujudnya zahir yang mana nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Mimma iku setengah saking barang ya dulluka kang nuduhake sapa Allah ka ing sira ala wujudi qahrihi
ing atase sifat wujud maksoni Allah subhanahu maha suci sapa Allahu Gusti Allah. Nuduhake apa an hajabaka ing yento nutupi sapa Allah ka ing sira anhu saking Allah bima kelawan apa laisa kang ora ana iku bimaujudin perkara sing maujud ma'ahu sertane Allah. Niki basa Jawa. Basa Madura ning ngeten. Oh, bahasa Indonesia basa Madura. Ngapunten. Salah satu tanda kekuasaan Allah, salah satu tanda kekuasaannya Allah adalah sifat wujudi Allah memaksa Anda makhluk ditutupi dengan perkara selain sesuatu selain Allah yang tidak ada. Saya ulangi, tanda-tanda kekuasaan Allah adalah wujudnya Allah itu memaksa terhadap hambanya ditutupi dengan sesuatu yang di mata Allah tidak ada. Si panggah si tetap bingung. Gini loh Pak, kita manusia golongan hati kan ada dua. Satu ahli syuhud, dua ahli hijab. Yang kita bahas malam hari ini terkait makalah 15 ahli hijab. Apa ahli syuhud itu? Ahli yang sudah tidak ada penghalang antara ahli syuhud dengan wujudnya Allah, nggak ada. Seperti kula datang jenengan, wis gak ada hijab. Kula bisa melihat jenengan, jenengan bisa melihat saya. Ini berarti tidak ada hijab. Tapi makalah 15 ini Bapak Ibu, ahli hijab. Ahli di mana hati mereka itu ada sesuatu penghalang. Kalau dalam Al-Quran disebut sebagai barzah, dinding yang memisahkan antara si hamba dengan Allah. Dan dinding ini, penghalang ini bagi Allah tidak ada. Tapi bagi kita ada. Dalam makalah lain, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, al-kaunu minal mukawwanat, utawi makhluk. Lah niki dinding. Makhluk. Kulluhu ya sekabeh makhluk iku zulmatun, gelap. Zulmah ai adamun, aslinya tidak ada.
tapi kita anggap ada, sehingga dikatakan gelap. Ini malam hari. Apabila Pak PLN satu kota madya Surabaya dimatikan listrik, tidak ada korean, tidak ada api, kita pasti menganggap gelap itu ada. Itu pasti. Kita, hati kita, ruhaniyah kita, manakala nur makrifat dalam hati belum Allah nyalakan, mesti kita menganggap selain Allah disebut makhluk itu ada. Bisa diterima ya? Oke. Dulu mas saya gak wani, takut fitnah dan ada situasi yang genting. Udah, sekarang belak-belakan sudah, beliau sudah belak-belakan. Nah terus kapan detik-detik yang namanya gelap itu tidak ada? Kapan detik-detik gelap ini secara dohir itu enggak ada? Ketika datangnya detik-detik PLN menyalakan lampu, langsung gelap itu tidak ada. Kemana larinya Pak? Nggak tahu. Tadi waktu nggak menyala, gelap itu kita terka ada. Buktinya kita tidak bisa melihat apa. Sama. Keadaan ainul basiroh kita, mata hati kita, ruh, tatkala cahaya makrifat itu belum Allah nyalakan, mesti kita akan menganggap makhluk itu wujud. Ketika saat kita menganggap makhluk itu wujud, otomatis kita itu beriman yang melakukan itu makhluk. Kalau iman kita jatuhnya sudah pada makhluk, maka nggak bisa kita akan menyatakan wujudnya Allah itu hak. Nggak bisa. Untuk bisa mencapai ke arah bahwasanya selain Allah gak wujud, yang wujud cuman Allah, cahaya makrifat itu di dalam hati dinyalakan Allah. Cara untuk menyalakan cahaya makrifat dalam hati, lihat bagaimana Kanjeng Rasul Nabi Muhammad menteladaninya. Bagaimana? Al-Ahzab ayat 41-42 itu Allah katakan, mohon maaf, dzikron katsiron, jenengan disuruh memperbanyak sejatinya zikir. Bahkan sebelum 4142 Rasulullah langsung memberikan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana percontohan yang bagus dari Rasulullah? Liman kana yarjullaha, hati jenengan harus ada keinginan besar untuk bertemu Allah. Otomatis syaratnya dalam hati ingin bertemu Allah, Anda harus bertakwa. Di dalam takwa ada ilmu, amal, istiqomah. Inilah ajaran dinu tauhid, terus laku kholwat dengan istiqomah. Baru di sini ada titik di dalam hati sampeyan yang kami sebut sebagai keinginan bertemu Allah. Ini Rasulullah contohkan. Jikalau ini diteruskan, maka ayat berikutnya
wal yaumal akhirah. Anda akan masuk alam akhirat di dunia ini. Itulah alam kefanaan. Tapi resikonya sampai mati. Mati ini gak mati seperti mati syariat, bukan ya? Bukan. Anda akan dilepaskan Allah semua sifat-sifat yang berkenaan dengan basariyah, dan nanti Anda akan masuk di alam fana. Itulah alam akhirat. Caranya Anda harus selalu kholwat terus menerus. Terus ada yang tanya, bisa diantar? Lah ngoten nggih. Kanjeng Nabi berangkat piyambak kok. Malaikat Jibril yo parkir, Buraq yo parkir. Berangkat sendiri. Kalau bahasa nyurung, tahu nyurung nggih? Mendorong. Boleh didorong. Nanti kalau sudah dekat dijungkrak nih pisan. Loh, biar lekas di alam kefanaan. Sudah, kalau sudah ada di dalam alam fana, sampai lupa istri, lupa suami, lupa anak, lupa pekerjaan, lupa apapun. Terus di alam fana itu Anda mengalami kegelapan apa? Di alam yang terang. Karena gitu. Kalau Anda mengalami kegelapan, berarti tanda belum siap kalau Anda belum siap kalau datangnya kematian. Belum siap. Artinya jangan dulu mati, gitu loh. Tapi kalau Anda terasa masuk di alam terang, mati sekalian rapopo, nggak apa-apa. Itu jawabannya ada di surat Al-Baqarah ayat 257. Dan itu perlu, Pak. Kholwat itu supaya jenengan iki bisa mati. Tapi apa mati? Boten nanti balik apa ndak? Ya urusannya Allah toh ya. Urusannya Allah. Misalnya saya jungkrak ke, bahasa Indonesia jungkrak ke ya apa? Saya dorong, kejebur pisan. Sudah, aku yang mau tanggung jawab lah. Artinya mau tanggung jawab, semua itu yang bertanggung jawab adalah Allah. Ingat, namanya kematian kalau belum waktunya, yo gak mati secara syar'i. Kalau sudah waktunya, enak sampean. Wis waktunya, gitu. Maghfiratan wa ajrun adzim. Tujuan kholwat adalah untuk menghapus segala kesalahan. Maghfiratan wa ajrun, dan Allah menunggu balasan yang amat besar apa? Bertemu Allah. Sampai nggak usah takut, nggak usah. Nek sampai takut, tidak nyampe nanti. Kholwat itu kalau saya tidak kasihan tak wajib loh. Boten sunnah, wajib setiap saat dan waktu. Bahasa Rasulullah, jikalau aku tidak memberatkan umatku, sholat tahajud itu saya wajibkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau cahaya makrifat itu sudah Allah nyalakan, disebabkan karena jenengan selalu berzikir, ini alasannya, maka detik-detik wujud selain Allah itu enggak wujud.
Di situ. Seketika itu wujudnya makhluk termasuk kita yang kholwat itu loh ya, sudah tidak ada. Sehingga antara yang melihat dan yang dilihat itu pelakunya tunggal. Inilah yang disebut amal arif, yang disebut golongan-golongan orang yang sudah makrifat pada Allah, sehingga disebut ahli syuhud. Tapi makalah yang nomor 15 ini khusus bagi orang ahli hijab dengan sesuatu yang selain Allah itu Allah jadikan sebagai penghalang bagi kita terhadap Allah, sehingga kita selalu gelap pada Allah. Sebab apa? Ahli hijab kok dikersaki Allah seperti itu? Jawabannya, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dinasehati tentang ajaran Rasulullah di dalam tauhid la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana, tetap tidak percaya. Akhirnya khotamallah, khotaman ngunci ngalangi sapa Allahu Gusti Allah ala kulubihim ing atase atine menungso wau. Pun niki wa ala sam'ihim termasuk pendengaran, wa ala absarihim peningal niki akhirnya mbok tidak tahu wujud nyatane dohir Allah. Ditutup oleh Allah. Bon. Lanjut yang 16. Kaifa yutasawwaru, hetah apa mungkin ayah jubahu ing yento bisa nutupi hu ing Allah apa syai'un suci-wici. Apakah mungkin sesuatu makhluk, sesuatu itu makhluk bisa menutupi Allah? Wahwa sedangkan hale utawi Allah iku alladzi zat hidup kang adharo kang nyoto sapa Allah kula syai'in ing saben-saben suci. Ngeten maksudnya. Apakah mungkin, iki khusus bagi ahli syuhud nggih. Tadi ahli hijab, sekarang ahli syuhud. Apakah mungkin perkara selain Allah itu bisa menutupi Allah, sedangkan wujud nyatane Allah itu ada pada diri setiap sesuatu? Contoh, kula niki sesuatu makhluk. Apa mungkin jenengan ini bisa Allah bisa ditutupi oleh wujud kula, wujud dohir kula niki lho, wujud makhluk saya ini dalam mata hati jenengan, sedangkan wujud dohir kula niki sudah disikap oleh Allah di dalam hati jenengan? Nggak mungkin. Artinya jenengan itu tidak mungkin melihat makhluknya saya, tapi jenengan melihat alladzi zahara, alladzi adhara. Jenengan melihat nyatane Allah yang menggerakkan saya dalam berbicara. Ya urip nih mau Pak. Jelas nggih? Artinya jikalau ahli syuhud itu sudah tidak memandang makhluk yang bisa ngomong, yang bisa bergerak,
Tapi ahli zuhud mandang siapa pelaku sebetulnya yang melakukan itu. Ahli zuhud sudah tidak ada wujud kula niki bagi jenengan, sudah nggak ada. Sehingga nek didohirno lho, tapi aja didohirno lho nggih. Cek mboten bingung wong syariat atau wong awam. Cak, yang ngaji siapa? Allah. Ati sampean jawab nang lesan Allah. Terus sing lain mukhlason. Jenengan enggak Allah. Lah perang to niki kok akhire tukaran. Sebab antara penglihatan antara ahli zuhud dengan ahli hijab itu nggak sama. Nggak sama, Pak. Nah, iman sampean yang sudah seperti ini, itulah imanul ihsan, imanul haq yang Rasulullah mengatakan ihsan sudah benar. Loh, terus prosesnya ya nopo? Ngeten. Andai kata tidak ada Allah dalam diri kita, nggak mungkin kita bisa datang ke sini. Nggak mungkin bisa bernafas sendiri. Nggak mungkin bisa melihat, mendengar, bergerak sendiri, nggak mungkin. Oleh karena adanya adharo kulla syai'in, nyatane Allah pada diri kita, maka seakan-akan kita bisa bergerak. Padahal ini bukan gerak kita. Buktinya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lewis. Ngaji niki babakan tentang hati tidak boleh dipaksa, Pak. Nggak boleh banter-banteran kayak dang tutup bener. Kalem-kalem, sing penting kelakon. Ngaten dah. Nyantai mawon. Ya nggak boleh terlalu lama walaupun nggak ada habisnya. Biar nggak jenuh. Ngaten. Pon. Ini bagi ahli zuhud, nyun sewu, sudah benar imannya. Imannya hanya pada Allah dalam segi aspek apapun. Sehingga bagi ahli zuhud, ya nggak mungkin Allah bisa ditutupi sesuatu. Sementara sesuatu di mata Allah itu bersifat tidak wujud. Dalam arti kata lain, sing nyoto di dalam sesuatu itu Allah. Iku bagi ahli zuhud. Tapi bagi ahli hijab kita nggak bisa, Pak. Yang nyata malah justru makhluk. Pun niku 16. Sekarang 17. Kaifa yutasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa alladzi dhahara bi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi dengan sesuatu, lah wong sing ngelahirno sesuatu iku Gusti. Loh, ngelahirno bayi, mana enggak? Mboten. Wong Gusti Allah iku lam yalid walam yulad. Nyun sewu. Yang tampak, yang nyata, yang mendahirkan semua apapun, yang menciptakan wis ngoten mawon. Cek mboten bingung sampean. Yang menciptakan semua sesuatu hanyalah Allah. Ibaratnya ngeten, ibu iki ndamel jajan napa niku? Lumpur. Ndamel jajan lumpur. Heta, apa mungkin ibu bisa ditutupi jajan lumpur dengan lumpur? Dengan jajan lumpur wau. Lah wong sing gawe jajan lumpur adalah ibu. Nggak mungkin. Niku bagi ahli zuhud. Mesti jenengan tanya,
Siapa yang bikin jajan lumpur? Ibu. Oh, nggih. Jadi gak mungkin. Lumpur ini menjadikan tutupi Allah bisa menutupi pada Allah, nggak mungkin. Justru jajan lumpur niki sebelum ibu menciptakan atau membikin, maka jajan lumpur tidak ada. Tidak ada. Berhubung kita itu ahli hijab, tidak akan pernah bertanya siapa yang membikin. Enggak. Yang membikin jajan lumpur. Jadi ketinggal jajan lumpur langsung perut lapar, disikat mawon. Jangankan hati berbicara siapa yang menciptakan, tetangganya lapar aja kita tidak peduli. Sing penting makan. Lah gitu toh. Itu kita nafsia, manusia. Kalau ahli syuhud beda. Makanya mengapa kita di syariat dulu selalu diajarkan Rasulullah, setiap kau mau apapun bacalah minimal basmalah. Lah gitu. Basmalah itu artinya jenengan disuruh eling, disuruh ingat, hati disuruh bertanya sebelum makan jajan lumpur. Bertanya dulu hati, siapa yang membikin? Loh, ngaten loh. Akhirnya cari yang membikin. Ibu, besok ketemu ibu, Bu, boleh angsal kula dahar jajan lumpure? Oh monggo. Itulah maksudnya ayat ud'uni astajib laku. Jenengan nek donga ahli syuhud iku doa ini diartikan beliau itu sebagai menghadap, tidak memohon, tidak meminta. Kalau kita di syariat diartikan meminta. Beliau menghadap. Sebab ayatnya kan gini, ud'auni alisyud loh, madepo sira mara datanglah kepadaku dulu, sebab semua apa yang kau minta itu milikku. Temui saya dulu. Jangan lekas kamu itu ngambil barangnya tidak permisi padaku. Makanya di situ ada ya mutakallim, ud'auni, artinya temui dulu Allah. Setelah Anda menemui wa anibu ila rabbikum, baru jenengan nanti mesti dikasih. Istilah jenengan iki punya tetangga, tetangga punya mangga, jangan langsung kamu ambil. Sampean harus ke tetangga sampean. Bah, minta mangganya ya. Menemui dulu. Harus menemui dulu sang pemilik. Oh nggih. Baru jenengan dikasih. Coba jenengan tidak permisi dulu kepada tetangga, langsung diambil, itu namanya mencuri. Berarti kita sering mencuri barang Allah yang kita tidak terasa mencuri. Lah buktinya kita ngaku. Hah? Jelas nih? Pon, gak kerasa. Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu sedangkan Allah di dalam sesuatu? Fi kulli syai'in. Contoh, apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh diri saya sedangkan diri saya di dalamnya itu dipenuhi Allah? Loh, inilah yang kumaksud nyatane Allah batin, hidup itu. Wa khali utawi alladhi, wa khali utawi Allah wujude iku alladhi, zat hidup. Orang Jawa mengatakan urip.
Kalau bahasa Al-Quran, subhanalladzi maha suci sapa Allah, wujude yaiku mausufe hidup. Dengan hidup dalam diri kita inilah akhirnya bisa bergerak dan lain sebagainya. Boten mungkin bagi ahli syuhud Allah itu ditutupi, bisa ditutupi oleh sesuatu. Tapi bagi ahli hijab tetap terhijabi kita, tertutup. Akhirnya kita mengatakan Allah gaib, sementara yang nyata itu selain Allah. Yang bahaya, yang paling bahaya ketika sampai iki masuk di dalam karomah, masuk di dalam alam mukasyafah, sudah penuh dengan karomah, ini susah banget melepasnya. Susah banget, susah untuk terlepas dari diri kita. Sebab karomah itu masih kesebut makhluk. Berhubung kita tidak punya kendali menuju musyahadah, maka karomah itu akan membelenggu dalam hati kita. Mohon maaf, lebih sulit kita melepaskan makhluk gaib daripada kita melepaskan makhluk kasar di alam muhadharah. Lebih mudah sampean iki pegatan. Tahu pegatannya? Pisah dengan makhluk dohir daripada jenengan iki berpisah dengan makhluk gaib. Jenengan kok bisa mengatakan itu? Sungguh Pak, dari berbagai pengalaman inilah akhirnya saya katakan biar jenengan tidak jadi korban berikutnya cukup saya saja. Tapi lah mengapa kemarin kok berbicara beat karom? Nah, kan sudah saya katakan boleh bagi Anda yang sudah faham dan berjalan dzikir sirul. Lah inilah kendali yang kumaksud, nggak ada masalah kalau ini. Akhirnya kita tidak ngerampas, tidak mencuri haknya Allah nanti. Karena apa? Pohon yang berbuah sifat tercela itu sudah Allah tebang, sudah Allah bunuh dalam hati jenengan. Tinggal pohon basiroh yang akan berbuah akhlakul karimah. Begitulah. Yud. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa alladhi dhuhara li kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu sementara wujud dhahiri Allah itu di setiap sesuatu. Bon, hati-hati nggih, mungkin tetap tak terangno. Dan apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi sesuatu padahal Allah dohir itu sebelum datangnya sesuatu? Niki sing dereng dong pun dipeksa. Kalau tak jelasno makalah niki. Tapi saya tidak mengurangi rasa hormat kepada saudara-saudara saya yang masih ada di golongan am. Tidak. Saya tidak menyalahkan Anda. Tidak. Ketahuilah saya berbicara wujud nyatane dohir Allah
dari sudut pandang hakikat, bukan syariat pun. Iki sampean kata kunci sampean kecoki. Pundi wujud nyatane dohir Allah. Sampean kalau sudah dimasukkan Allah di dalam alam fana, maka selain wujudnya Allah tiada. Yang ada hanyalah wujudnya Allah. Disitulah Anda akan paham wujud batine Allah. Setelah wujud batine Allah jenengan paham, seiring berjalannya waktu jenengan dzikir terus akan dipahamkan wujudnya nyoto zahire Allah. Pundi jenengan niki nurullah dunya saisine niki wujude Allah. Niki nek anu syirik lho Pak ya, hati-hati. Artinya bagi hati yang sudah jelas wujud selain Allah itu difanakan, maka sah mengatakan nurullah itu adalah zatnya Allah. Wujudnya zatullah adalah nurullah. Cahaya ini Pak, itu wujud setrum. Sampai nek pingin roh wujud nyatane batine Allah nggih kabeh jempok. Mengke lah jenengan lali anak lali wujud. Loh, nek ora percaya monggo mumpung ana setrum niku. Tapi kula mboten ngengken lho ya. Niki istilah mawon. Tidak harus sampean praktek nih, ndak. Aku yakin jenengan yang pernah kesetrum percaya. Nggih. Saya yakin kita semua pernah, walaupun kesetrum hanya sebentar, pernah lah Pak kita. Ketika jenengan itu sudah difanakan wujud selain Allah, maka akan nyata wujud batine Allah niki. Laisa kamislihi syai'. Setelah dohir dituntut nurullah itu wujud jenengan. Udah, orang segini banyak, satu pun tidak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Udah, kita nggak bicara di sini. Seluruh dunia, walaupun satu kandung anak kembar, tetap tidak dibuka di dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah di dalam sifat wajib Allah wahdaniyah, makna sawiji. Itulah wujud nyoto dohirnya Allah, dan ini tidak bisa direkayasa, dan nggak boleh memangnya. Nggak bisa direkayasa oleh manusianya, itu nggak bisa. Pokoknya gini Pak, ikuti alur. Perbanyak kholwat jenengan. Di dalam kholwat adalah jenengan harus memegang sejatine dzikir, sejatine eling, yaitu sirul asrar menuju fana'u dzikri. Udah, ini semua urusan Allah nanti. Anda difanakan, itu yang memfanakan adalah juga Allah. Dihilangkan wujud selain Allah dalam hati jenengan, dinyatakan wujud nyatane Allah batin atau dohir, itu ya Allah sendiri. Pelaku lain gak ada. Sekali lagi, secara ilmu cukup bagi kita dzikir. Udah, cukup itu. Urusan biji nanti Gusti Allah yang menilai. Semua kita cukup kita fa'budu. Inilah
yang disebut dalam surat Maryam, fa'budu hadza siratum mustaqim. Itulah sirat, jalan yang lurus. Fa'budu, nyembah sira kabeh hu ing Allah wujude. Kita di syariat tidak pernah Pak, memang diajarkan tentang wujudnya Allah karena memang kelas. Makanya di syariat gak mungkin bahas tentang tauhid sampai pada zatnya Allah, gak mungkin. Nah kita manakala ingin mengetahui keterangan itu, ya ke hakikat. Di tauhid la ilaha illa anta, berarti bahasan-bahasan orang yang sudah diihsan baru ketemu. Kalau kita masih ada di Nurul Iman nggak ketemu Pak. Keterangan yang seperti ini nggak akan disampaikan. Itu disampaikan kalau sudah kelas di ihsan. Baru disitulah nanti akan dibahaskan tentang masalah ini. Pertanyaannya, kita umat Islam masa sih ada di iman terus? Ya terserah. Nek kata Allah dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran untuk membebaskan jiwamu dari belenggunya nafsu itu ajaran yang tidak boleh dipaksakan. Gak boleh kita maksa istri kita, anak kita. Gelem gak gelem, kamu harus ikut aku ngaji. Entar dulu Pak. Semua diri kita punya proses masing-masing. Biarlah sesuai prosesnya beliau. Tapi ada Pak yang seperti ini, jamaah juga. Malah istrinya yang mengancam. Suaminya belum, istrinya sudah. Suaminya dipaksa, kalau nggak mau pegatan. Ngoten nek. Lah niki sing kerja iki sing perempuan. Lagi laki-lakinya mau dengan terpaksa. Nggih, sakno. Jangan Bu, jangan seperti itu, biarlah nanti beliau biar mengikuti prosesnya. Mata niku jape, kalau nggak sekarang kapan? Selak mati jadi ngono. Ya udah, aku nggak berani bilang apa-apa. Bon, Bapak Ibu, ini tentang masalah ilmu aja, kefahaman nggak boleh apalagi kita memaksa untuk berkholwat sampai dikir terus menerus. Kawani Pak saya Pak. Semuanya itu haknya masing-masing. Yang penting tugas saya adalah illa mubasyiron wa nadhiron. Hanya menyampaikan kabar baik. Monggo kalau mau, monggo kalau tidak mau. Jadi Pak, kalau sudah sampai wujud nyatane dohir Allah, inilah yang dimaksud di dalam surat Al-Hadid ayat 3, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Ini hanya diduduki bagi hati seseorang yang sudah kefanaan selain Allah. Kalau kita belum di situ misalkan nggak berhak dan tidak boleh kita mengatakan yo aku iki Allah, nggak boleh. Paham ya? Lanjut. Kaifa yutasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa adhara min kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, sedangkan yang jelas antara wujud Allah dengan wujud sesuatu itu jelas, lebih jelas Allah. Iki bagi ahli zuhud.
Jadi nggak mungkin. Nggak mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu dalam hati jenengan, sebab Allah lebih jelas daripada yang lain. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'in. Hetah apa mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu sedangkan Allah itu bersifat ahad, tunggal, sedangkan selain Allah di sisinya itu sudah tidak ada. Sama sebetulnya itu pengertiannya makalah ini. Khusus ahli syuhud, Bapak Ibu, ini tidak mungkin Allah bisa terhijabi oleh sesuatu sedangkan sesuatu selain Allah itu sudah tidak ada pada diri Allah. Artinya Allah itu bersifat tunggal. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un walaulahu makana wujudu kulli syai'in. Apakah mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada sesuatu. Wis, iki rada enteng. Pemahaman rada enteng. Artinya adanya sesuatu itu sebab diadakan sang yang wujud, yaitu Allah. Berarti seakan-akan sesuatu itu wujud. Ini bagi ahli syuhud sampai akhir zaman pun mengatakan selain Allah itu tidak wujud. Sampai akhir zaman pun ahli syuhud akan mengatakan itu. Sehingga didakwah oleh ahli hijab, hei ahli syuhud, katanya kita makhluk itu nggak ada. Lah kok kamu tahu Allah, bisa melihat Allah? Nah, ini nggak paham. Gini loh, apa mungkin aku makhluk yang sifatnya tidak ada bisa melihat yang ada? Oleh karena aku makhluk itu sudah tidak ada, akhirnya nyatanya akunya Allah. Berarti dikatakan melihat dan yang dilihat itu satu pelaku yang melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Tambah bingung Pak. Ahli hijab niki. Wis ngaji awakmu ambek awakmu mbah bingung. Wani ngombe kopi ae. Monggo minum kopi. Pun dipeksa-peksa. Kaifa yutasawwaru ayah jubahu syai'un walaulah makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana mungkin Allah bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal seandainya tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada segala sesuatu. Betul memang nggak akan terjadi. Miturut pandangan syariat sudah bisa diterima, tapi menurut pandangan ahli syuhud justru wujudnya dunia saisine disebut nurullah itu wujud dohire Gusti. Ngeluh maneh sampean. Wis gak usah diterusno nek ngeluh. Ya ajaba kaifa yudhahirul wujudu fil adam am kaifa yathbutul hadithu ma'aman lahu wasful kidam. Ya ajabah, duh gawok iku apa ya gawok niku Pak, heran, sungguh sangat ajaib munawis. Bagaimana tampak wujud dalam ketiadaan, bagaimana tampak makhluk itu, padahal makhluk itu sifatnya tidak wujud, ya gak tampak.
Atau bagaimana dapat bertahan sesuatu yang mempunyai sifat hancur di samping zat yang bersifat kidam. Nyun sewu, gawok banget aku yen menungso iku wujud, padahal dia itu tidak punya sifat wujud, justru sifatnya adalah adam. Artinya Bapak Ibu, siapapun kita, saat kita itu sudah sampai ke alam fana dan maqam musyahadah, maka disitulah semua perkara selain Allah itu di dalam pandangan hati jenengan, termasuk kita, itu tidak ada. Karena kita bersifat aslinya Adam, gak mungkin bisa jejeri Allah yang bersifatkan kidam atau wujud. Cetok ya? Kula wangsuli, bagaimana mungkin sesuatu yang tidak wujud itu bisa melihat yang wujud? Justru yang bisa melihat yang wujud itu yang wujud sendiri. Intine Pak Bu, belajar jenengan iki menghilangkan keakuan jenengan. Yang bisa sholat, yang bisa apapun, yang punya ini, punya itu, merasa bisa ini, bisa itu. Belajar sampai ngilangi itu. Nanti dengan sendirinya akan muncul dalam diri jenengan wujud nyatani Allah. Inilah jawaban surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Nah, untuk bisa sampai aku Allah, Anda harus terus sesi niki apa? Tiket harus punya. Lah kok nang bandara nggawa serban, Pak niki kula lupa buruk didelok-delok. Loh, bukan tiket iki. Dikembalikan badan. Dikembalikan. Tapi nek jenengan iki beto akses, ya ta? Terus aksesnya iku tiketnya iku memang buruk. Monggo. Ngeten wis bener-bener bawa akses, saya sih diteliti kok. KTP, saya lihat KTP-nya lah, ngono lah. Terus tempat duduknya sama. Jadi kan diperiksa, teliti, pokoknya masuk ke alam ahad lewat alam fana niku, jenengan tidak boleh satu bintik pun perilaku syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat mutlak Anda akan bisa bertemu Allah, tidak boleh sebintik apa biji sawi syirik harus tidak ada. Nyuwun sewu, contoh kula, manakala hatiku kok merasa aku makhluk sing ngaji, syirik saya. Syirik gak bisa untuk masuk di dalam buruk, itu gak bisa, harus tiada. Makanya kata Rasul, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Anda jikalau punya waktu sing senggang, artinya senggang jasmani, tidak repot urusan dunia, gunakan. Kalau nggak bisa berdiri, waqu'udan, dengan berduduk, wa'ala junubihim, nggak bisa duduk karena memang panjenengan sudah berumur, dengan berbaring aja. Udah, hatimu madheponan Gusti Allah, lewat napas itu bawalah dzikir sirul pun mesti cepat. Sebab
fungsinya dzikir sirrul asrar adalah meniadakan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Akhirnya nanti Anda tidak merasa diri Anda yang khalwat. Anda nanti tidak merasa diri Anda yang berzikir. Akhirnya di situ nanti. Ini cara yang cepat. Nek sampai cara sing boten cepat, ya naik motor atau mobil lewat darat. Ada lampu merah, berhenti. Ada warung kopi yang melayani itu wanita di bawah umur 30, ya toh, roknya mini, kelamut leren, wes gak nyampe sampean Duk. Belum lagi kok kecantol, wes gak jadi ke Jakarta. Kalau untuk pesawat di atas nggak ada lampu merah, udah dunia sudah nggak kelihatan, sudah jenengan. Artinya itulah Anda yang punya akses sirrul asrar. Pun berangkat pun maneman Anda nyaman maneman sudah dipahamkan Allah tentang dzikir sirrul asrar, kita tidak lekas berangkat. Eman khawatirku ketinggal kereta, ketinggal pesawat, lupa sampai nanti tinggal pesawat bingung. Nggih, kula nate dari Lampung ke Surabaya transit di Jakarta dulu. Saya telat check in niku cuma setengah jam. Telat saya. Artinya pesawat kurang setengah jam berangkat. Saya belum check in gitu. Tapi umpama check in nututi tapi dihanguskan. Ya sudah. Gimana lagi? Waktu kami sudah mendesak, terus ganti pesawat pada jam itu juga nggak bisa, nggak ada. Menunggu bar duhur lagi, wes acara rusak Pak, rusak sudah. Makanya saya kalau ngaji dengan naik pesawat itu udah mending saya itu keturun ngenteni ning ngarepe gate nika lho apa? Yes, ngarepe nika. Makanya kalau nek berangkat niku Pak, 1 jam sebelumnya itu saya sudah ada di bandara, biasanya ngoten. Walaupun nggak bisa merokok, mending awak dhewe nunggu lama daripada mboten, daripada carry tadi. Makanya iki akses tiket sudah sampean bawa, tinggal sampean iki lekaslah berangkat. Khawatir kok nek gak lekas-lekas idza jaa ajaluhum itu datang. Waduh, naudzubillah, mugi-mugi kita dijauhkan Allah dari itu. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itu penjabaran materi. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Untuk Bapak saya kasih 3, untuk Ibu 2. Jikalau Ibu nggak ada, saya kasihkan Bapak lagi. Dimulai dari Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada pertanyaannya Gus, cara mengingat Allah di dalam sholat itu bagaimana Gus? Cara mengingat Allah itu di dalam sholat bagaimana? Kita harus mau tidak mau harus sampai paham dan mengamalkan tauhid la ilaha illa ana. Jawabannya itu ada di surah Toha ayat 14 sebagai panduan. Innani sak temeni ingsun, sesungguhnya saya, ana ya saya, iku Allahu Allah. Artinya Pak, sebelum jenengan iki takbiratul ihram, lepaslah
rasa keakuan kita sebagai makhluk yang wujud. Lepaslah keakuan kita sebagai makhluk yang bisa berdiri, bisa takbir, bisa membaca rukunya sholat. Lepas. Inilah maksudnya innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Artinya tetap nanti kalau kita itu sudah melepaskan keakuan diri kita yang sholat, maka akan muncul dengan kuat dalam hati jenengan yang bisa melakukan semua adalah akunya Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Sami jenengan disuruh untuk terus memegang dzikir ini tadi, dzikir yang memfanakan keakuan Anda, lalu muncul keakuan Allah. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat itu semata-mata lidzikri, untuk mengingat aku. Aku bukan Allah. Berarti nama sudah tidak ada, sifat sudah tidak ada, dat pun, dat yang bukan mausuf itu tidak ada, tinggal bahasanya aku. Udah. Lah terus untuk bisa fokus di situ bagaimana? Gini Pak, yang memfanakan jenengan keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan iku ya urip ning awak sampean. Yang memfokuskan sampak salam ya urip kuwi. Terus sampak jenengan dilalaikan, dilupakan perkara selain Allah karena sudah ada di fana dan juga sudah tidak wujud selain Allah, itu ya Allah sendiri. Yang penting kita bagaimana ngetrapke dzikir itu setiap nafas. Pun niku tok jawabane. Makanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udguru, ingatlah kau Allah ing Gusti Allah, dzikron kelawan ingat sejatine ingat, katsiron yang banyak. Fasabbihuhu, bila mana dalam hatimu masih ada selain Allah, bersihkanlah bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Nek tondo-tondo khusyuk gampang, ati sampean iku dilalekno Allah perkara sakliyane urip. Bojo yo gak muncul, anak ya gak muncul, apapun gak muncul. Pertanyaan berikutnya, apakah bisa mulai takbir sampai salam? Ya melihat kita di posisi mana. Diletakkan Allah musyahadatul fana, ya gak bisa Pak. Duhur paribasani umpama mungkin 2 rakaat khusyuk, 2 rakaat yang muncul bokong semok. Ngoten. Beda dengan musyahadatul kamil. Lain lagi, ibarat duhur mungkin sak rakaat yang kelihatan bokong semok, yang 3 rakaat itu wujudnya Allah. Lagi ditambah musyahadatul baqa. Oh, kalau ini nggak bisa, kita nggak usah bicara. 24 jam ya Pak. Ya lihat aja. Yang penting kita bagaimana? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguh tali Allah. Mana tali Allah? Dzikir tersebut. Lam fisamalaha. Jangan kau lepas. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalahnya gini. Jangankan kau sudah ketemu Allah, yang belum, beliau berkata, la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Janganlah kau lepas dzikir tersebut walaupun Anda belum kehuduran terhadap Allah. Tetap
harus kita laksanakan. Ibarat orang belajar sepeda pancal, belum bisa Pak, jatuh lagi, mulai kita naiki jatuh, naiki jatuh. Begitu itu jangan kau tinggalkan sepeda itu, terus. Sebab dengan gigihnya sampean ini tidak ada putus asa, walaupun sakitnya jatuh, dipastikan Anda pasti akan bisa lama-kelamaan. Jadi datangnya khusuk itu tidak bim salah bim, datangnya itu saya ja'alullahu ba'da usri yusra, soro dulu. Maka dikaji Nabi diilingna Allah, Muhammad wadhkur isma rabbik bukratan wa asila, siang maupun malam, udahlah berzikirlah kau terus. Niku Rasulullah. Nah sekarang dikembalikan kita, yang mestinya harus itu. Sebab ayat ini tidak hanya untuk kanjeng Nabi, tapi ayat ini dalam Al-Quran ya untuk kita sebagai umat kanjeng. Lengaten donium, gak mungkin ikuti korupsi Rasulullah dewe kau di ndak. Jadas kita harus terus memegang dzikir tadi. Dzikir yang tidak mengucap tadi loh, sirul asrar, merasa meyakini segala hal apapun yang ada pada diri kita itu bukan kita, baik wujudnya, baik yang berkehendak, baik yang apapun. Pertanyaannya, apa nanti gak mudah ngeblank, gak mudah gendeng? Tak jawab iya. Dan itulah nikmatnya ada di situ. Terus nanti kalau aku gendeng bagaimana Gus? Ya apa? Nah, memang gendeng itu adalah proses kita. Cuman gendeng nang Allah Pak. Bukan gendeng sing tak maksud seperti jadabnya Majedubun boten. Karena kita memakai sistem wasilun. Sistem wasilun itu gilanya itu ruhani jenengan. Kalau Majedubun gila sak jasate sampean. Itu namanya Majedub. Orangnya jadab, ya. Adik kelakuannya jadab, isim fa'ilnya orangnya namanya Majedub. Ditanya beliwar, dari mana Mas? Jawabannya sapiku mana pitu. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban gak met, biasa. Dan sampai kapan itu? Yo apa kata Allah? Bisa jadi itu setahun, bisa jadi itu hanya 1 minggu, bisa jadi itu sama mati. Itu urusannya Allah itu udah. Wis gak kena dibahas. Anak sing dibahas wasilun tadi Pak. Wis rapopo. Kok ya delalah sampai ketika saat itu secara jasmani sampai secara rohani jenengan wis gak seneng garwa jenengan, gak seneng anak, gak seneng dunya brono. Tapi jasmani tasik gembul. Ya niku wasilun niku. Wasilun. Dan itu yang benar. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah. Jikalau kau tinggalkan hatimu terhadap selain Allah, wa yu'min billah, maka hatimu hanya bercinta pada Allah. Dan itulah yang di dalam surat Yunus 6263 disebut ala inna auliya Allah. Itulah kekasih Allah. Kalau di dalam surat Ali Imran bukan aulia menyebutnya apa? Habib, yuhibbukumullah. Tapi keduanya artinya sama, kekasih Allah. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau Muhammad, jikalau hambaku ingin mencintai aku dengan benar, suruh mengikuti kamu. Benar Allah. Akhirnya Rasulullah dawuh, ikuti aku. Bagaimana cara mencintai Allah dengan benar? Jikalau kau betul-betul
mencintai, mengikuti apa yang telah kulakukan, yuhibbukumullah, Allah akan menjadikan kau sebagai kekasih. Jadi Habib niku artinya kekasih Allah, bukan nasab dari Rasul. Niki salah kaprah. Ada yang mengatakan nasabi atau duriyah Rasulullah itu jenuk Habib, salah Pak. Miturut surat Ali Imran ayat 31 yang disebut Habib kekasih Allah itu adalah orang-orang yang betul-betul hatinya mengikuti perilaku kanjeng Nabi. Satu. Nomor dua, orang-orang berhubung mengikuti apa yang telah diteladankan kanjeng Nabi, dia sudah sampai pada puncak makrifat, itulah disebut Habib. Habib niku titel yang Allah berikan kepada hambanya, terlepas nasab Rasulullah atau tidak dibahas. Semua kita bisa untuk mencapai derajat yang di situ, tapi syaratnya fattabi'uni, kata Rasulullah, ikuti apa yang telah dilakukan kanjeng Nabi. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan nomor 1, orang wudhu keadaan telanjang bulat. Nah, yang nomor 2, semir rambut. Yang nomor 3, orang perempuan sudah punya anak 2 atau 3, ikut KB selama-lamanya tidak ingin punya anak lagi, padahal dia keadaan masih subur. Bagaimana hukumnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban di kacamata syariat ilmu dohir dengan jawaban kacamata hakikat ilmu tauhid beda, Pak. Beda. Kalau kita menjawab dari kacamata syariah, nyemir rambut putih dadi ireng tetap haram. Alasannya apa? Alasannya kita merubah tua menjadi iki pandangan kita dangkal. Dalam syariat pandangan akal dangkal. Terus yang nomor 2 apa tadi? Wudhu telanjang. Oke. Kalau kita membahas tentang syariah, ada yang mengatakan makruh, dikatakan haram, jenengan nek wudhu telanjang ning ngarepe wong akeh. Kalau di kamar sendiri itu makruh syariat ya. Ada yang mengatakan haram, bis terserah. Terus wanita yang masih subur KB dengan niat memutus keturunan itu pun haram. Syariat ya, syariat, tergantung memakai imam siapa. Tapi bagaimana hukum hakikat? Hukum hakikat itu menghukumi ruhaniyah. Nek syariat menghukumi jasmania, perilaku jasmania. Kalau hukum hakikat, jikalau Anda betul-betul sudah duduk di ahad,
Duduk di ahad loh ya. Semua apapun yang gerak itu yang menggerakkan Allah, dan kita tidak bisa menghukumi Allah karena kita sudah tidak ada. Nggak bisa. Saya bicara kalau sudah di zona ahad, makhluk kan sudah nggak ada. Bagaimana kita bisa menghukumi yang ada? Lawang kita nggak ada. Sehingga inilah Allah punya sifat jaiz, wenang melakukan apapun, wenang menggerakkan apapun. Manusia digerakkan itu ada 4 waktu, Pak. Pertama, waktu taat. Kita digerakkan taat secara syariah. Kedua, kita digerakkan maksiat, jasmaniyah, laku maksiat. Ketiga, kita digerakkan menghadap terhadap waktu balak. Itu Allah yang menguasai juga. Yang keempat, kita digerakkan menghadapi waktu nikmat. Tinggal kita melihat 4 waktu makhluk ini, apakah kita melihat sang pelaku, sang penggerak. Bagi ahli syuhud, maka 4 ini sudah nggak tampak, tidak bisa menghalangi dia. Sugiyo koyo opo, kayao koyo opo, tinggiyo jabatan koyo opo, tidak akan menjadikan ahli syuhud sebagai penghalang kepada Allah. Pada Allah nggak bisa. Kalau kita ahli hijab, jangankan sugih, mohon maaf, duwe sepeda motor saumur hidup, kayak isok tuku ne wis atine ku ketutupan nembek sepeda motor. Begitulah. Kita yang punya istri, punya anak, mengapa kita itu kok muring-muring kalau suami atau istri kita itu suka orang lain? Ya karena itu. Karena suami istri kita itu menghijabi hati kita pada Allah. Akhirnya kita ngaku-ngaku. Makanya biar nggak dangkal, biar hati ini tidak selalu gelisah, susah, takut, kita masuk bahrut tauhid ke dalam. Akhirnya pertimbangan hati sampean iki legowo atau qanaah. Kesimpulannya, dihadapkan berbagai macam persoalan apapun, hati sampean ngomong ngeten, iya lah wong aku iki wayang, sipate wayang ya ora iso gerak, sing gerakno sing duwe gerak ya dalang, sing ngomong ya dalang, sak piturute. Disitulah Pak, awal kita akan membangun ruhaniyah kita. Wabtagi fima ataka Allah darul akhirah. Udah mulai terbangun hati kita. Disitulah kita mulai hati kita terasa maknyes gitu. Udah sampai kapanpun kita manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan hawa nafsu. Yang bisa mengalahkan hawa nafsu cuman Allah. Jadi Pak, kalau dihukumi coro hakikat beda. Kalau sudah di ahad, ya wis terserah Allah. Sebab keinginan arep nyemir rambut, ikut dalam hatinya hamba sudah nggak punya. Artinya wis gak dirampas sifat irodah itu irodai, tapi ditetapkan irodahnya Allah. Kalau seperti ini, bahasa hukum hakikat tidak apa-apa. Ing mungguh hati seseorang yang seperti ini, sehingga di dalam syariat siapapun tadi tidak boleh wudu dengan telanjang, tidak boleh dia itu nyemir rambut, tidak boleh membunuh keturunan kecuali wong gendeng.
Orang gila, bigori aklin. Hukum syariat tidak bisa menghukum karena dia bigori aklin, gendeng. Jangankan gitu, sholat aja tidak wajib, wong gendeng ya Pak. Tapi nek wis gendenge ilang alias waras, baru wajib lagi. Paham iki maksud kula? Nah, berarti jenengan kali kula tatkala difanakan Allah hati ini, berarti kita itu orang gendeng. Ya sudah. Ojo mangkel sampai nih delokno wong gendeng. Memang nyatane gendeng. Bapak Ibu hadirin, bon, iki bapak-bapak sampun. Mungkin ibu-ibu ada yang tanya. Saya kasih 2, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten Gus, niki napa masalah keakuan. Bagaimana kita menyikapi golongan yang mengaku-ngaku wali Allah di media sosial? Sekarang kan semakin banyak yang mengaku-ngaku. Bagaimana kita menyikapinya secara syariat? Apakah kita harus mengingatkan? Kalau secara hakikatnya kan segala sesuatu yang menggerakkan adalah Allah sendiri. Jadi bagaimana? Terima kasih. Waline Allah itu ya iku sing gak ngaku wis titik. Orang makrifat itu adalah orang yang kefanaan orangnya. Bila mana ada orang yang ngaku-ngaku wali, ngapunten ya, estu ngapunten, gak masuk akidah tentang tauhid, gak masuk. Umumnya masyarakat nganggep si A itu wali. Wali kan kekasih Allah. Isok mabur, banget ya. Isok bisa sholat di atas air, ke Mekah sak jangka. Terus orang ngerasani tahu, tamu datang belum ngomong sudah dibedek. Kamu kemarin ngaploki anakmu ya? Padahal ya, kita sebagai tamu lah wedi ya. Padahal itu si ilmu karomah. Iki si ilmu di dunia mukasafah, belum musyahadah. Makanya lewat ajaran tauhid ini saya luruskan tanda-tanda wali Allah bagaimana. Miturut surat Yunus ayat 6263, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau miturut surat Ali Imran tadi, mereka yang mengikuti ajaran Rasulullah. Rasulullah memakai sistem apa Pak untuk makrifat? Wasilun. Apa wasilun? Secara jasmani hukum syariat dibawa, dijaga, secara rohani hukum hakikat direalisasikan di tengah-tengah syariat. Makanya kalau ditanya apa thariqahnya Kanjeng Nabi? Ibadah murni ambek enggak murni, makhduf ambek ghairu makhduf. Artinya seluruh aktivitas beliau jadikan sebagai thariqah untuk bertemu Allah. Dahare jembatan, enggak hanya sholatnya, semuanya. Tapi jangan diartikan saya membatalkan thariqah sing mutabaroh iki, mboten lho nggih. Mbok diartikan ngoten. Kan bertanya bagaimana thariqah Kanjeng Nabi? Kan belum muncul thariqah mutabaroh A sampai Z iki pada saat itu. Thariqah itu apa? Wasilah, jalan untuk ketemu Allah. Dalam surat Maidah ayat berapa kemarin kita bahas di itu? Apa kuncinya wasilah?
Kuncinya toriko untuk bisa bertemu Allah bagaimana? Diterangkan Al-Maidah ayat berapa Pak? Kemarin itu. Supik loh. Coba kalau cari. Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi. Carilah kunci ilaihi untuk mendekat bertemu Allah, al-wasilata ing jalan. Apa kuncinya? Tariqah itu untuk bisa bertemu Allah. Ini mohon maaf, mulai sejak zaman tabi'ina solihin sampai 2014 kemarin, ulama sedunia nggak berani yang menyampaikan, karena resikonya dipenggal hulunya, lehernya. Iya, apa itu? Ternyata adalah sirul asrar. Wis titik. Apabila disampaikan itu nanti dengan bahasa kinayah, bahasa Jawa, kuwi kudu meditasi untuk mencapai kesempurnaan kesadaran mutlak kalau dirimu tidak ada. Padahal itulah maksudnya Sidratul Muntaha itu di situ. Mana yang mau menjelaskan? Nggak mau. Sebab ini dihitung antara dilokno orang dibenci ambek dipujo, akeh dibenci nih. Wis gak popo. Jangankan sak Indonesia, sak donya kula dibenci kula tambah seneng. Gak dikongkon ngaji tambah seneng. Nek gak percaya ayo sampean WA. Son Selasa depan pray ya di Semampir. Alhamdulillah Pak kula. Lho nggih jujur mawon. Makanya kemarin mohon maaf ditambah asri niku kula tambah seneng ngoten niku. Karena miskomunikasi. Nggih mohon maaf, pengurus minta maaf kula wakili terhadap jamaah jikalau jenengan kecelik. Niku Selasa kemarin itu Selasa yang ketiga, bukan kedua. Lah berhubung pengurus tambah asri ikuti tenane kalau habis tambah wedi lalu tambah asri, tambah wedi iku Senin ketiga, tambah asri Selasa ketiga. Akhirnya kula ndugi sepi. Nggih pun ayo jagongan ae. 10 menit jagongan ya wis. Ngoten kula tambah sawan. Rai kula tambah sawan. Estu. Ayo nek gak percaya mengurus Tenggara Semampir Kang atau Son bulan depan libur ya. Sak durunge sesuk tak omongi sak niki kula tak aturno matur suwun. Lho nggih. Jadi inilah kunci di dalam thariqah itu untuk bisa mencapai kewusulan di sini. Artinya diletak tauhid la ilaha illa anta. Supaya bisa ke ana prosesnya di anta dulu. Kalau di anta itu masih ada dua. Anta jenengan Allah, ana insun makhluk. Kalau ini sudah dilakukan terus sampailah ana. Anta sudah tidak ada, ana makhluk sudah enggak ada. Anta Allah sudah enggak ada, ana makhluk sudah enggak ada. Kari ana. Ana apa? Ya ana. Nek boleh saya katakan yo tinggal aku Allah wis ngoten tok. Semuanya sudah enggak ada. La ibsarun wa mubsarun wa basarun ada di situ. Yang melihat sudah enggak ada, yang dilihat juga enggak ada, mata untuk dilihat, mata untuk melihat itu juga enggak ada. Fana semuanya.
Terus nama apa? Nggak bisa menamakan, ya diem. Umpama boleh saya katakan, yang menyebut ya yang disebut, yang menyebut rokok, yang disebut itu sama. Jadi bagaimana kita mensikapi ketika saat di medsos ngaku-ngaku wali? Ya udah, abaikan saja. Sebab cirine wali iku gak ngaku-ngaku wali. Nek Anda ingin tahu itu wali, mudah. Boleh ini dikembangkan. Oh, si A wali. Oh, si B tidak. Caranya bagaimana? Gini. Sampai melek dulu, nek kepingin tahu si A, si B melek apa mboten, sampean kudu melek. Bagaimana mungkin kita yang buta mata dohir bisa tahu si A itu buta atau tidak? Tahu mboten? Enggak tahu. Sehingga ada makalah sing tahu wali itu ya wali. Maksudnya meripat ati sampean kali kula niki le. Nyedek nang Allah cek dibuka tutupe. Nek wis dibuka baru oh si A. Nek ngomong tondo gampang mawon. Apa tandanya kalau itu wali Allah? Walaupun dia itu tidak bisa baca Quran, tidak bisa baca kitab, sampeyan delok dari sifate. Wis titik wonten mriku. Sifate ya apa? Sifate yang berakhlak ilahiyah. Dikei dilokno ya gak ngelokno. Misale ya ta, dilarani ya gak ngelarani, dicaci ya gak nyaci. Beliau selalu qanaah. Ngomong sak ngomong mesti ngajak narik ati sampean nang Gusti Allah. Mboten narik ati sampean nang urusan dunya. Mboten narik sampean nang ngene babakan ilmu sakliyane Allah. Apakah sakliyane Allah surga atau neraka atau pahala? Ndak. Larinya ke Allah itu kalau kita melihat dari sisi sifat. Cuman apa semuanya itu yang sudah sifatnya seperti mesti wali? Belum tentu. Sebab ada istilah ahli tahqiq, ahli ilmu, ada istilah ahli laku, makrifat bi ilmin dengan makrifat bi amalin. Ada seseorang paham ilmunya tapi gak gelem lakoni. Ada orang yang tidak hanya paham tapi juga sudah melakukan. Makanya ayatnya amanu wattaqau. Wahai orang-orang yang beriman, kamu jangan beriman aja. Ittaqu. Dolaku telu. Ilmu, amal, itulah namanya takwa. Allah ing Gusti Allah wabtahu, dan carilah kamu sekalian ilaihi, kunci untuk mendekat takarub dan bertemu Allah al-wasilata lewat jalan mana terserah. Orikondi mana terserah. Salat, zakat, puasa, haji, kerja, baca Quran, jenengan makan, minum, itu wasilah semuanya. Kalau membawa kuncinya akses, bisa bertemu. Sebab Allah ya di tengah sholat, Allah ya di tengah kerja. Bahkan nyun sewu, ketika jenengan iki buang air kecil, Allah ya ada di situ. Iki bagi ahli suhud ya, pandangannya ya. Ahli suhud dimanapun juga ada Allah. Wajahidu fi sabilillah, dengan begitu kau akan bisa
memerangi atau berjuang di atas jalan Allah. Artinya Anda akan bisa melalui jalan itu menuju jalan Allah. Nafsu sudah nyisih, la'allakum tuflihun. Dengan begitulah Anda akan menjadi orang yang beruntung. Jadi Bu, nek menurut saya abaikan aja, kita evaluasi diri, terus evaluasi diri, dzikir lewat dzikir. Satu, apakah perlu diingatkan? Ya melihat Allah gerakkan hati jenengan apa enggak? Nek gerakan untuk mengingatkan, coba ingatkan. Ingatkan, enggak apa-apa. Sing jelas, kekasih Allah itu enggak pernah ngaku-ngaku kalau dia kekasih. Duriyah Rasulullah itu tidak pernah ngaku-ngaku kalau itu duriyahnya. Pelem gadung gak pernah ngomong aku. Pelem gak pernah meneng. Begitulah. Oke, satu lagi, Ibu ada? Wonten, monggo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yang kutanyakan akekah. Kalau anak perempuan kan cuma satu. Akeko. Nggih. Kan anak perempuan kan cuma satu. Anak lelaki dua. Sedangkan orang tuanya cuma mampu satu. Bagaimana Gus? Itu bisa atau enggak bisa? Pertanyaannya ya. Terima kasih Gus. Assalamualaikum. Apa sebab-sebabnya kalau wanita itu cuma satu, terus lakiku dua? Niki ada kaitannya dengan kekuatan. Lebih kuat anak lanang ketimbang anak wanita atau perempuan. Itu loh alasannya. Cuman yang ditanyakan hanya cuma satu lah anaknya itu laki. Wes pundi? Wes. Hukum syariat nek ngomong akikoh sampai tunggu dulu, jangan diakikoi dulu sampai tunggu biar didatangkan Allah satunya lagi. Kulo yakin kalau hati jenengan itu punya keinginan untuk mengakikoi anak laki-laki walaupun sementara masih ada satu, aku yakin Allah akan mendatangkan yang satu dengan cara Allah sendiri. Entah kita nggak tahu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada di situ. Ditunggu Bu ya. Cukup Pak nggih. Bu. Bapak Ibu hadirin, monggo ditutup doa dengan suratul Fatihah. Semoga apa ilmu yang telah Allah berikan pada malam hari ini bermanfaat pada kita dan keluarga kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah.